Manajemen komprehensif pada osteoartritis. Ini saya, Nur Hasan Agung Prabowo, saya dari UNS. Osteoartritis, banyak codingnya, kompetensi untuk dokter umum adalah 4A. Secara definisi dan epidemiologi ya, osteoartritis merupakan bentuk artritis yang paling sering ditemukan di masyarakat, mengenai sekitar 302 juta orang di seluruh dunia dan menjadi penyebab utama kecacatan pada usia dewasa tua. Penyakit ini dengan progresivitasnya lambat, serta etiologi yang belum diketahui secara pasti, dahulu dianggap sebagai penyakit degeneratif, tetapi sekarang tidak hanya dianggap penyakit degeneratif, akan tetapi usia tetap salah satu faktor risikonya, karena banyak penyebab lain OA selain degeneratif. Kalau kita melihat osteoartritis, kita melihat sendi. Ya, sendi apa aja di dalam sendi? Ada kartilago, hialin, ya, fibrokartilago, ada meniskus, ada tendon, ada ligamen, ada kapsula, ada tulang, periosteum, ada cairan sinovial, ada otot. Ya. Dan ini satu kesatuan di mana satu terganggu, yang lainnya akan terganggu. Kita lihat sifat dari fibrokartilago, terutama predominan tipe 1 kolagen, yaitu aneural, avaskular, alimpatik, dan kapasitas terbatas untuk perbaikan setelah injury. Yes, memang tidak ada pembuluh darah, sehingga memang obat-obat menjadi sulit ketika ada kerusakan kartilago. Iya, ini adalah osteoartritis, definisinya adalah penyakit degenerasi rawan sendi, bersifat multifaktor, menyebabkan perubahan biomekanika sendi dan periartikuler. Faktor risikonya apa saja? Usia, riwayat trauma, obesitas, aktivitas fisik, kelemahan otot, patologi sendi, riwayat keluarga, dan gangguan hormon. Ya, perubahan patologi yang terjadi terutama pada kartilago atau rawan sendi, di mana terjadi degenerasi, penipisan, ada fisura, dan akhirnya hilang, loss. Pada matrik, pada subkondral terjadi sklerosis, pada jaringan periartikular, yaitu sinovium, bursa, dan ligamen, ada gangguan biomekanik, degenerasi, dan mikrotrauma. Manifestasi klinisnya adalah nyeri sendi, biasanya karena nyeri sendi, ototnya juga kaku, lingkup gerak terbatas, ada deformitas, ada bursitis, ada cedera ligamen, bisa terjadi penumpukan cairan atau efusi, dan akhirnya tidak digunakan disius. Pada radiologisnya jelas disempit hilang dan terjadi sklerosis subkondral. Ya, ini adalah kartilago yang normal, avaskular, tidak ada pembuluh darah, alimpatik, dan jaringan aneural. Halus dan kuat dan memungkinkan kekuatan geser dan tekan untuk disebarkan merata di seluruh sendi. Ini fungsi dari kondrosit ya. Salah satunya dengan meningkatkan pembentukan matriks. Ya, ini ada sitokin yang menyebabkan peningkatan matrik dan ada yang menghambat pembentukan matrik. Ada yang mempromosikan degradasi matrik, ada yang menghambat degradasi matrik. Dan keseimbangan ini membuat sendi sehat, akan tetapi ketidakseimbangan di mana degradasinya meningkat membuat osteoartritis. Ya, ini osteoartritis, tadi ada faktor risiko seperti kelemahan otot, malalignment, obesitas, displasia, trauma, genetik, usia, inflamasi, gangguan metabolik, menyebabkan stres pada tulang rawan. Stres pada tulang rawan ini menyebabkan apoptosis kondrosit, sehingga kerusakan fibril kolagen, sehingga terjadi kehilangan proteoglikan. Dan akhirnya terjadi fibrilasi kartilago, pembentukan osteofit, dan sklerosis subkondral. Ini adalah proses terjadinya osteoartritis. Ini faktor risiko dari osteoartritis, tadi sudah disebutkan, tetap usia merupakan faktor risiko kuat. Faktor risiko lainnya yang sedang, misalnya aktivitas fisik dan BMI, terutama pada sendi weight bearing,
Faktor risiko lain seperti vitamin D, hormon, aktivitas, dan lain sebagainya. Ya, untuk diagnosis OA dapat ditegakkan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang lengkap. Ya. Anamnesis tentu saja sudah kita ketahui ada nyeri saat aktivitas, kaku sendinya kurang dari 30 menit, lokasi sendi yang terkena akan sakit ya, bisa di tangan, lutut, hip, kemudian ada faktor yang mempengaruhi keluhan nyeri seperti nyeri saat malam hari, gangguan aktivitas sehari-hari, gangguan berjalan, dan risiko jatuh. Kemudian kita asesmen risikonya apakah karena usia, kegemukan, riwayat, kemudian penyakit yang menyertai kita asesmen juga. Misalnya penyakit lambung, kardiovaskuler, ginjal, gangguan pembekuan darah. Ya. Kemudian pemeriksaan fisik tentu saja secara menyeluruh, IMT, gaya berjalan, pemeriksaan otot, pemeriksaan tanda inflamasi, pemeriksaan pada sendi, ROM, nyeri, krepitasi. Ya, krepitasi ini utama, biasanya kalau ada krepitasi ya hampir pasti osteoartritis. Kemudian ada deformitas atau tidak, kemudian nyeri tekan pada sendi, ada nonjolan tulang misalnya pada OA manus, jaringan lunak, dan instabilitas sendi. Kemudian kita menyingkirkan diagnosis lainnya seperti infeksi, fraktur, kanker, dan diagnosis menyerupai OA, biasanya autoimun atau gout arthritis, pseudogout, dan lain sebagainya. Ya, ya ini kriteria dari OA manus. Menurut ACR, ada nyeri, ngilu, atau kaku pada tangan, dan minimal 3 dari 4 kriteria. Kemudian ini OA lutut, menurut ACR juga, ini ada klinis, radiologis, dan laboratoris. Kalau klinis minimal 3 dari 6, yaitu krepitasi, kaku sendi, usia di atas 50, pembesaran tulang lutut, tidak teraba hangat pada sinovium sendi lutut. Sedangkan radiologi, adanya osteofit. Sedangkan laboratoris, bisa dilakukan pemeriksaan LED, rheumatoid faktor yang rendah. Kemudian ada analisis cairan sinovium menunjukkan gambaran inflamasi atau OA. Kemudian kriteria klasifikasi OA panggul, yaitu secara klinis bisa adanya nyeri pada sendi panggul dan minimal ada gangguan rotasi internal kurang dari 15 atau lebih dari 15 disertai nyeri yang terkait pergerakan rotasi internal sendi panggul. Sedangkan laboratoris bisa ditambah pemeriksaan laju darah yang rendah, osteofit pada femoral dan atau acetobular, dan penyempitan celah sendi secara radiologis. Ini adalah derajat radiologis secara ronsen atau Kelgen-Wagner. Ada 4 derajat, di mana derajat pertama hanya penyempitan celah sendi, yang kedua ada osteofit seperti digambar, kemudian yang ketiga penyempitan celah sendi definit, osteofit, dan ada sklerosis. Sedangkan yang keempat, penyempitan celah sendi signifikan, sklerosis berat, dan deformitas pada tulang. Ketika kita bicara OA, kita bicara nyeri sendi. Bagaimana patogenesis nyeri sendi pada OA? Bisa karena sinovitis, bisa karena perubahan subkondral, sensitivasi nyeri perifer, sensitivasi nyeri sentral. Ya, akhirnya pengalaman nyeri akan dimodulasi oleh faktor kontekstual, psikologi, sosial, dan lainnya. Jadi ternyata tidak hanya nyeri somatik, bisa juga nyeri mix, campuran, ada nyeri neuropatik juga. Inflamasi neurogenik dapat berkontribusi pada kerusakan sendi dan peradangan menjadi fitur penting dari osteoartritis. Nyeri disertai produksi lokal substansi P dan stokin yang dapat berinteraksi dengan jalur peradangan dan dengan demikian memberikan kontribusi sekunder pada patologi sendi. Ya, ini perubahan patologi pada pasien osteoartritis. Ya, ini yang sebelah kiri normal, yang kanan ada kelainan, ada bone remodeling dan sklerosis, ada kerusakan kartilago, kerusakan meniskus, sinovial yang hipertrofi, dan munculnya tulang baru atau osteofit. Jadi ternyata tidak hanya di sendi, tetapi menyeluruh juga, dan biasanya juga terganggu ligamen dan otot-ototnya. Ya.
Bisa di bursa, meniskus, ligamen, dan tendon. Ya, penting oleh karena itu ketika ada nyeri, kita perlu melihat apakah artikuler atau non-artikuler. Artikuler berarti sendinya yang sakit, kalau non-artikuler berarti di luar sendi. Kalau artikuler, kita lihat ROM-nya terbatas. Kemudian gerakan aktif terbatas pada aktif dan pasif. Ya. Sedangkan yang non-artikuler, ROM-nya terbatas tetapi tidak simetris dan gerakan aktif tidak sesuai dengan gerakan pasif. Ya, jadi masih aktifnya mungkin terbatas, pasifnya tidak. Kemudian nyerinya pada yang artikuler, pada ROM ke arah segala arah, sedangkan nyeri atau nyeri tekannya pada beberapa nyeri pada beberapa gerakan tertentu. Nyeri tekan kalau artikuler pada semua pada joint line-nya. Sedangkan pada non-artikuler pada area sekitar sendi atau periartikuler. Kemudian waktu timbul rasa nyeri saat sendi digerakkan, saat sendi dipalpasi untuk yang artikuler, sedangkan non-artikuler pada saat sendi digerakkan ke arah tertentu dan nyeri dirasakan setelah selesai dipalpasi atau digerakkan. Sedangkan bengkak jika artikuler menyeluruh. Sedangkan non-artikuler terbatas, misalnya bursitis, pes anserinus ya hanya pada daerah pes anserinus saja, tidak bengkak pada semua sendi. Untuk tes khusus, isometric resisted muscle testing negatif atau positif terhadap semua tes otot periartikuler untuk yang artikuler. Sedangkan yang non-artikuler positif terhadap satu kelompok otot tertentu. Ini menjadi penting ketika ada pasien osteoartritis. Kita harus menentukan apakah dia artikuler atau non-artikuler nyeri yang diderita. Karena ini menentukan juga terapi yang kita berikan sehingga lebih tepat dan pasien bisa membaik dengan cepat. Ini adalah rangkuman dari pasien osteoartritis. Kita lakukan diagnosis dengan pendekatan klinis dari anamnesis, pemeriksaan fisik. Setelah itu kita lakukan penilaian menyeluruh. Bagaimana derajat osteoartritisnya, bagaimana keluhan yang dialami, kemudian penyakit menyerta, apakah ada risiko, kita berikan NSAID, kemudian risiko kardiovaskuler, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya kita akan memutuskan penata laksanaan non-farmakologi dan farmakologi yang diberikan pada pasien. Ya, umumnya tata laksana adalah non-farmakologi, farmakologi, dan pembedahan. Non-farmakologi secara umum adalah edukasi, penurunan berat badan, aerobik, terapi fisik, okupasi, dan olahraga akuatik. Farmakologi tentu saja dengan menggunakan obat. NSAID bisa yang sistemik atau yang topikal dengan ditambahkan gastroprotektor, kemudian paracetamol, dan bisa menggunakan injeksi intraartikuler. Kemudian pembedahan pada kasus yang refrakter atau OA stadium lanjut yang sudah terjadi malalignment. Ya, apa tujuan tata laksana OA? Tujuannya adalah mengurangi atau mengendalikan nyeri, mengoptimalkan fungsi gerak sendi, mengurangi keterbatasan fisik sehari-hari atau ketergantungan pada orang lain, dan meningkatkan kualitas hidup, menghambat progresivitas penyakit, dan mencegah terjadinya komplikasi. Jadi memang OA sampai saat ini belum disembuhkan, terapi cenderung preservatif dan menjaga biar fungsi sendi baik dan untuk mengurangi nyeri. Bagaimana rekomendasi untuk tata laksana non-farmakologi OA? Ini dari rekomendasi rheumatologi tahun 2021. Di sini ada level of evidence. Kalau 1 berarti sudah sangat kuat meta-analisis. Dan grade rekomendasinya jika A, paling baik A. Atau kuat yang A. Rekomendasinya apa saja? Edukasi. Edukasi itu ya pasien diedukasi, diberitahu penyakitnya ini, faktor risikonya, kemudian rencana terapi, komplikasi, prognosis. Rekomendasinya A. Kemudian penurunan berat badan, terutama pada OA lutut dan panggul. Juga rekomendasi A, sebaiknya dilakukan karena berat badan menyebabkan OA bertambah parah. Latihan fisik, tai chi, dan yoga itu rekomendasi juga A.
kemudian alat bantu jalan, baik itu tongkat, tripod, walker, direkomendasikan pada kondisi tertentu, rekomendasinya C. Untuk brace, direkomendasikan pada OA lutut, rekomendasi B. Kinesiotapping, ini menggunakan tapping ya. Untuk OA lutut dan OA tangan, rekomendasi B. Kemudian ortosis pada tangan. Untuk OA sendi, CMC, rekomendasi B. Akupuntur, termoterapi, dan TENS untuk mengurangi nyeri, terutama pada pasien OA lutut, rekomendasi B. Ablasi radiofrekuensi. Untuk alternatif terapi OA lutut, rekomendasi C. Kemudian low level laser terapi direkomendasikan dalam kondisi tertentu pada pasien OA lutut, rekomendasi B. Ya, ini kurang lebih tingkatan rekomendasinya. Ini ada OA tangan, lutut, dan panggul. Ya, tadi edukasi, penurunan berat badan, latihan fisik, tai chi, yoga, cane, tripod, quadripod, wall tapping, ortosis, termoterapi, akupuntur, TENS, ablasi, radiofrekuensi, dan low laser terapi. Ini kita lihat dari ACR, kalau yang tadi dari rekomendasi IRA, dari ACR kurang lebih sama. Ya, kalau yang hijau tua ini direkomendasikan, kalau yang hijau muda di bawahnya sedikit masih direkomendasikan, kemudian yang merah ditolak. Tidak dianjurkan, tidak direkomendasikan. Ya, ini juga rangkuman dari yang tadi, dari ACR 2019, ya. Exercise, edukasi, self-efficacy, self-management, weight loss, tai chi, tongkat, brace, ya, direkomendasikan, sangat direkomendasikan untuk non-farmakologi, untuk OA, hand, knee, dan hip. Sedangkan terapi panas, dingin, CBT, akupuntur, tapping, latihan keseimbangan, brace, ortosis, parafin, yoga, radiofrekuensi untuk menurut ACR conditionally recommended. Untuk farmakologi, bagaimana guideline-nya? Ini dari rekomendasi rheumatologi untuk osteoartritis tahun 2021. Parastamol grade rekomendasinya A, sangat direkomendasikan. Kemudian NSAID oral untuk OA tangan, lutut, dan panggul juga rekomendasinya adalah A. Duloxetin, terutama yang gangguan biasanya nyeri tidak hanya somatik, ada psikis juga, sehingga duloxetin bisa dipakai. Rekomendasinya B. Kemudian pregabalin untuk neuropathic pain, rekomendasinya C. Tramadol untuk non-opioid, untuk terapi opioid, rekomendasi B. Sedangkan NSAID topikal, rekomendasi A. Injeksi asam hyaluronat, rekomendasi B, terutama untuk lutut, derajat Kelvin-Lawrence 1-3 yang tidak responsif dengan terapi standar. Injeksi kortikosteroid pada lutut yang sedang mengalami peradangan akut kronik dan efusi sendi, direkomendasinya B. Ya, ini adalah tata laksana farmakologi pada OA. Bagaimana NSAID? Kita akan menilai skor risiko gastrointestinal dan risiko kardiovaskuler, di mana gastrointestinal tentu saja NSAID yang non-selektif risikonya lebih tinggi, sedangkan yang selektif risiko kardiovaskulernya lebih tinggi. Jadi ada pemilihan yang kita tapis risikonya sehingga pasien tidak malah tambah sakit ketika minum NSAID. Ya, ini efek samping NSAID non-selektif dan selektif. Gastrointestinal, renal, hepar, paru, kulit, kardiovaskuler, dan sistem saraf. Jadi memang banyak efek sampingnya sehingga memang harus hati-hati dalam pemberian NSAID ya. Ya, ini rangkuman dari yang tadi, rekomendasi terapi farmakologi
Kemudian ada beberapa yang belum direkomendasikan oleh IRA, yaitu PRP, proloterapi, toksin botulinum, diaserin, hyaluronat oral, kondroitin sulfat, kurkumin, markotadewa, dan stem cell, karena evidence-nya belum ada, belum begitu jelas, jadi belum ada rekomendasi khusus. Ya, ini dari ACR, kurang lebih sama dengan dari IRA. Ini kita bisa untuk osteoartritis, kita bisa di aplikasi rematik autoimun di Android. Kita bisa menilai untuk diagnosis. Kemudian guideline terbaru diagnosis pengelolaan osteoartritis bisa diunduh di www.rheumatology.org.id. Ya, terima kasih. Sebagai penutup, osteoartritis ini merupakan penyakit degeneratif dan tata laksana non farmakologi yang tepat dan farmakologi yang tepat bisa mengurangi progresivitas dan nyeri pada pasien dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Terima kasih.